Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur dan Teknologi Informasi. Pada modul ini kita akan mempelajari manajemen kapasitas dan juga infrastructure maturity model. Seperti kita tahu bahwa untuk mendapatkan infrastruktur yang ideal dari waktu ke waktu kita perlu mendefinisikan planning. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama adalah mengenai capacity planning, dan juga yang kedua adalah bagaimana kita melihat infrastruktur dari sisi maturity-nya. Jadi sudah sampai level mana infrastruktur tersebut dibangun dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Oke, kalau kita lihat di sini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana caranya menghitung kapasitas infrastruktur yang diperlukan dan seperti apa tingkat kemapanan infrastrukturnya. Mari kita bahas untuk pertanyaan yang pertama. Yang harus dilakukan pertama kali adalah kita perlu melakukan penyempurnaan tingkat layanan. Tingkat layanan disempurnakan melalui mekanisme pengendalian. Pertama adalah dengan monitoring, analisis dan evaluasi, penyempurnaan rancangan, dan juga implementasi. Lalu setiap kali kita melakukan penyempurnaan pasti ada iterasi di dalamnya. Nah, iterasi tersebut kita dapat melakukan perubahan konfigurasi, perancangan ulang sistem aplikasi, dan manajemen beban kerja atau load balancing. Nah, manajemen kapasitas itu merupakan terminologi di mana kita untuk dapat memastikan kapasitas saat ini, ya, kita coba untuk memaksimalkan agar bisa digunakan untuk masa depan, ya, atau future. Karena dengan penggunaan manajemen kapasitas ini, kita bisa meminimalisir biaya yang muncul akibat dari investasi infrastruktur. Ya, ketika kita misalnya melakukan investasi storage area network, mungkin total cost of ownership atau ROI-nya tidak bisa kita dapatkan langsung pada saat itu juga. Namun 10 tahun atau 15 tahun ke depan kita akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam artian kita tidak perlu berinvestasi lagi untuk storage karena storage-nya sudah kita investasi di awal. Kita bisa menggunakan storage ini untuk kebutuhan-kebutuhan bisnis yang kita perlukan. Lalu di sini manajemen kapasitas menemukan keseimbangan yang tepat antara sumber daya resource dan kapasitas dan kebutuhan. Jadi setiap bisnis itu bergantung terhadap keuntungan, ya. Jadi kita di sini akan melihat antara kita tidak harus berinvestasi secara besar, tapi kita lihat secara bisnis apakah infrastruktur kita sudah sesuai dengan bisnis yang kita miliki. Nah, manajemen kapasitas juga menyediakan indikator, ya, yang diperlukan untuk menyelaraskan kapasitas dengan permintaan beban. Karena setiap waktu pasti bisnis memerlukan kebutuhan daya yang berbeda. Misalnya adalah sale 212 atau misalnya sale akhir tahun pada saat waktu tersebut e-commerce biasanya memiliki pengunjung yang lebih dari biasanya. Oleh karena itu diperlukannya persiapan infrastruktur untuk menampung request dari customer. Ini adalah gambaran manajemen kapasitas yang ideal, ya. Di sini ada insiden. Insiden ini artinya dalam artian ada kebutuhan, ya. Karena ada kebutuhan kita harus investasi infrastruktur. Nah, ketika kita investasi infrastruktur, kebutuhan kita masih di bawah sini dan kita sudah bisa menghandle, ya. Artinya dengan investasi yang kita gunakan kita bisa menghandle. Namun seiring dengan waktu, ya, kebutuhan itu meningkat, ya, otomatis antara kebutuhan dengan kapasitas di sini bertemu lagi. Oleh karena itu kita perlu investasi lagi infrastruktur untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis, ya. Gambarannya seperti itu. Nah, aktivitas manajemen kapasitas di sini yang pertama adalah business capacity management, ada service capacity management, dan komponen capacity management. Lalu ada juga performance monitoring, demand management, application sizing, dan modeling di sini. Ya. Jadi
kalau kita lihat di sini gambarannya adalah kita melakukan semua yang dilakukan itu untuk mendapatkan capacity planning. Ya. Memang ini dilakukan secara paralel pada saat operasional dilakukan. Ya. Dengan keadaan seperti ini, setiap proses itu akan melaporkan ke dalam capacity planning sehingga diperolehlah kebutuhan kapasitas untuk jangka panjang. Misalnya suatu bisnis universitas, kita sudah tahu bahwa setiap tahun penambahan siswa itu berjumlah 6.000 siswa. Ya, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan infrastruktur DBMS kita, infrastruktur storage kita agar bisa menampung data mahasiswa tersebut. Dan juga setiap tahun mahasiswa juga lulus. Ya, tapi kan datanya tetap disimpan, tidak di-delete. Oleh karena itu kita perlu merencanakan infrastruktur dari tahun ke tahun, ya, investasinya itu seberapa banyak periodenya, agar kita bisa menampung kebutuhan bisnis tersebut. Kalau kita lihat di sini, dalam hal pengendalian kapasitas, kita memiliki ada implementasi dan juga ada analisis. Ya, semuanya bermuara ke dalam monitoring. Ya, monitoring di sini berguna untuk apa? Untuk logging. Ya, seberapa banyak datanya, seberapa banyak requestnya dalam satu waktu. Kita harus mempelajari dari tahun ke tahun historical actionnya seperti apa atau historical behaviornya seperti apa agar kita bisa memprediksi kapan kita harus melakukan investasi terhadap bisnis tersebut. Ya, karena permintaan akan bertambah dari waktu ke waktu. Ya. Di sini untuk dapat melakukan monitoring ada resource utilization, ada service level management threshold, ada capacity management database, ada report dan resource utilization report. Semuanya ini berkesinambungan satu sama lain agar bisa mendapatkan kapasitas yang ideal. Nah, ini adalah kapasitas yang ideal. Kalau kita lihat, kapasitas infrastruktur yang ideal adalah cukup memadai. Jadi bukan berlebihan dan juga bukan kekurangan. Ketika ada kebutuhan bisnis, maka infrastruktur tersebut dapat dengan cepat atau dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan bisnis tersebut. Lalu di sini optimalisasi investasi untuk infrastruktur, artinya tidak berlebihan tapi bisa optimal. Berikutnya perencanaan terlalu dekat atau terlalu jauh ke depan, sering tidak efisien, artinya membeli barang yang sangat mahal sehingga kita bisa leverage hingga 10 tahun padahal kita tidak membutuhkan itu pada saat sekarang ini. Nah, kita juga mencoba untuk melibatkan prediksi beban kerja layanan IT. Oleh karena itu, di sini diperlukan yang namanya monitoring. Monitoring terhadap kerja server, monitoring terhadap device, monitoring terhadap power, monitoring terhadap bandwidth. Ya, kita dengan monitoring ini kita dapat memodelkan penggunaan infrastruktur yang kita miliki. Nah, manajemen beban kerja itu ada dua. Yang pertama adalah jangka pendek, ya, dan yang kedua adalah jangka panjang. Ya, jangka pendek di sini bisa mematikan layanan prioritas, terus melakukan urutan prioritas layanan IT perusahaan, terus utilisasi sumber daya tiap layanan dan solusi sementara, artinya untuk jangka pendek. Jangka panjang ya tidak ada justifikasi biaya untuk upgrading, ya misalnya. Jadi kalau jangka panjang investasinya mungkin berpikiran jauh lebih panjang, tidak hanya mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Ya, jadi strategis. Jadi untuk investasinya itu menyangkut kebutuhan bisnis yang strategis. Nah, di sini juga pola penggunaan yang tidak merata. Misalnya kita memakai sistem itu pada siang hari, sedangkan malam hari sistem tidak bisa atau jarang yang memakai. Misalnya apa? Misalnya jaringan internet. Ya, pada malam hari jarang sekali orang menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu dari kebutuhan bisnis maka dibuatlah paket-paket internet pada malam hari. Itu adalah salah satu contoh untuk menggunakan beban kerja yang tidak terutilisasi secara maksimal. Di sini diberikanlah insentif penggunaan pada jam-jam sepi.
Oleh karena itu, balik lagi, kita perlu yang namanya monitoring untuk bisa menentukan kebijakan tersebut. Ya, pemodelan beban kerja diawali dengan pertama melakukan analisis, ya, lalu melakukan modeling, dan lalu melakukan predicting. Ya, jadi analyzing ini merupakan proses yang mungkin sangat diperlukan, ya, karena di sini kita perlu melakukan monitoring. Karena jika tidak ada data hasil monitoring terhadap perangkat keras yang kita miliki atau sistem yang kita miliki, otomatis modeling dan predictingnya tidak bisa kita lakukan. Nah, kalau kita lihat pemodelan utilisasi infrastruktur IT, itu yang pertama diturunkan dari layanan IT oleh para user. Karena kita mengambil data dari hasil perilaku dari user, ya, dibangun dari rekam jejak log aktivitas sistem dalam suatu periode waktu. Terus distribusi beban kerja dipetakan ke komponen-komponen infrastruktur. Nah, beban tiap komponen per unit melakukan performance monitoring. Ya, jadi ujung-ujungnya adalah melakukan performance monitoring untuk mendapatkan log atau aktivitas dari perangkat tersebut atau perilaku dari para pengguna. Nah, model perilaku di sini bisa digambarkan dengan menggunakan state transition. State merepresentasikan aktivitas, ya, atau fungsi dari sistem. Transisi dari state satu ke state yang lain memiliki probabilitas, ya. Biasanya kita gambarkan dalam data flow diagram, ya. Dan kita coba hitung dari statistik untuk tiap kombinasi urutan aktivitas. Nah, urutan aktivitasnya ini berhubungan dengan pola-pola server yang sudah kita pelajari. Misalnya tree entire. Di situ ada app server. Depannya adalah front, tengahnya adalah app, belakangnya adalah DB. Probabilitas dia untuk masuk ke dalam user untuk masuk minta request ke dalam DB server itu berapa persen? Ya, jadi itu yang kita coba untuk lihat. Nah, model perilaku pengguna ini digambarkan dengan pola navigasi per sesi. Jadi misalnya fungsinya adalah dia login, lihat katalog, cari produk, pesan, mengecek pesanan, dan sebagainya. Jadi behavior dari setiap user itu kita coba pantau dan kita coba hitung statistiknya. Model-model yang bisa menggunakan atau bisa digunakan adalah CBMG atau Customer Behavior Model Graph dan Customer Visit Model atau CVM. Gambarannya adalah seperti ini. Misalnya kita masuk ke dalam suatu website, ya. Di sana kita masuk, lalu kita coba lihat katalognya, show list, ya. Ternyata probabilitas customer untuk melihat show list itu 0,05. Misalnya kita masuk ke dalam suatu e-commerce di sini. Oh, probabilitasnya 0,5. Tapi ketika customer masuk dan dia melakukan pencarian, oh probabilitasnya 0,76. Lalu probabilitasnya ketika dia melakukan submit form itu adalah 0,19. Jadi setiap eventnya itu diberikan probabilitas. Dapat dari mana hasil ini? Dapat dari hasil log ketika user tersebut masuk ke dalam sistem. Itulah perlunya mengapa kita perlu memantau aktivitas dari user. Selain kita bisa melakukan marketing ke dalamnya, kita juga bisa melakukan monitoring terhadap infrastruktur yang kita miliki. Di sini selain menggunakan CBMG, ya, kita juga bisa menggunakan CSID atau Client Server Interaction Diagram. Urutan aktivitas fungsi dari CBMG, CVM diterjemahkan menjadi urutan aktivitas server-server yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Ya, gambarannya adalah seperti ini. Ya, di sini adalah secara fisikal, ya. Di sini ada servernya, ya, app servernya. Ya, di sini ada masuk form, masuk ke dalam sini dan masuk ke dalam server yang lain, ya.
kalau kita lihat di sini ada application server, ada DB server. Yang depan adalah web server. Ya. Jadi misalnya yang ini adalah tree entire, ya. Kita sampai ke DB server. Ya, gambaran ini bisa kita gambarkan lagi ke dalam bentuk infrastrukturnya. Ya, ini kan infrastrukturnya ada web server, ada application server, ada DB server. Nah, dengan penggunaan model beban kerja CSID, ya, kita di sini menggambarkan menggunakan terminologi P, M, ya, di mana P itu adalah probabilitas dalam satu sesi dan M adalah ukuran data dalam kilobyte. Ya, kalau sebelumnya CBMG kita coba untuk melihat dalam probabilitasnya, sedangkan di sini kita coba lihat dalam probabilitas dan juga dalam ukuran data. Ya. Probabilitas DB server akan digunakan dalam satu sesi, ya. DB server kalau kita lihat di sini, ya, di dalam satu sesi, ya, satu kali, ya, dikali dengan 1 dikali dengan 0,95 dikali dengan 0,8 dikali 1 dan dikali 1 dikali 1, yaitu 0,76. Lalu di sini kalau kita mau menghitung berapa kali rata-rata server aplikasi atau application server, ya. Application server akan digunakan dalam satu sesi, misalnya, yaitu kita hitung 1 kali dikali 1 dikali 0,95 dikali 0,2 dikali dengan 1 ditambah 2 kali 1 kali 0,95 dikali 0,8 dikali 1 dikali 1 dan dikali 1. Karena di sini application server ada 2, ya. Ada 2 kali divisit. Dia divisit di sini dan divisit di sini. Gambaran yang bisa kita gambarkan penggunaan DB server ini adalah, kita lihat di sini 1, 0,95, 0,8, 1 dan 1. Ya. Sedangkan untuk app server di sini kita bisa lihat atau application server, ya. Di sini ada AS yang akan kita hitung. Dia mulai dari 1 dikali 0,95 dikali dengan 0,2 dikali 0,1. Ya. Lalu application server yang lain atau sesi yang lainnya, yang kemungkinan lainnya adalah 1, ya, kali 0,95 kali 0,8 dikali 1 dan dikali 1. AS yang ini. Oke, nah setelah kita lihat dari manajemen kapasitas tersebut, kita bisa lihat di sini ada yang namanya Cloud-Based Capacity Planning. Di mana ketika kita menggunakan Cloud-Based Capacity Planning, ya, kita dapat secara smooth atau secara mudah, ya, dapat memanage kapasitas yang kita butuhkan dengan mengikuti kebutuhan bisnis. Karena ketika kita memakai cloud computing, kita dapat secara cepat untuk meningkatkan kapasitas dari infrastruktur yang kita miliki. Ya, kita lihat diagramnya itu bukan kita investasi besar terus nanti bisnis akan mengikuti per waktu, ya, seperti infrastruktur tradisional yang warna hijau ini, ya. Tapi kalau kita lihat bagian dari cloud itu, kita lihat dia naik sesuai dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu banyak dari startup ataupun dari perusahaan-perusahaan pemula yang menggunakan cloud computing karena mungkin investasinya tidak terlalu besar di awal dan dia mengikuti perkembangan dari bisnis yang dimiliki, ya, dengan penggunaan layanan cloud misalnya Amazon, Google Cloud atau Windows Azure. Ya, dengan begitu dia bisa spending untuk kebutuhan hal yang lain, ya, dibandingkan harus berinvestasi kebutuhan infrastruktur. Namun kacamatanya berbeda ketika kita berada di sisi perusahaan besar, ya, karena perusahaan besar itu punya modal dan ketika dia menggunakan cloud, otomatis biaya yang timbul untuk kebutuhan dia yang cukup besar itu juga cukup banyak,
Nah, oleh karena itu alangkah lebih baiknya ketika sebuah perusahaan besar itu memikirkan kembali efektivitas dari penggunaan cloud-nya. Karena belum tentu dengan penggunaan cloud, sebuah perusahaan yang sudah mature atau sudah besar itu memiliki ROI yang cukup baik. Karena di sisi lain dia memiliki kebutuhan yang sangat besar dan ketika dia menggunakan cloud, otomatis biaya yang digunakan cukup mahal. Oke, ini adalah referensi dari slide ini, ya. Jadi kita sudah membahas bagaimana kita memperoleh manajemen kapasitas yang ideal. Tahapan-tahapannya sudah kita lalui dan yang paling penting adalah kita bisa melakukan monitoring terhadap aplikasi, terhadap infrastruktur yang kita miliki. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.